isi apa kajian. Waduh, kalau kajian itu saya bayangkan ini jamaahnya ustadz semua, ustazah semua. Terus saya mau ngisi kajian apa? Nah, karena betul dugaan saya, ada Ustadz Ikhwan, ada Pak Purwadi, ada Pak ini, ada Prof. Mundirin, dan ada teman-teman yang lain. Jadi bukan kajian, saya langsung membayangkan saya tak ngobrol saja sebagai mantan pernah kena COVID dan bagaimana saya menjalaninya. Kalau ini berupa pengalaman, maka betul-betul yang saya alami dan tidak mesti ilmiah. Jadi ini saya niatkan ngobrol santai, bukan sebagai dokter dan pasiennya, juga tidak akan berbicara yang teoretik, kemudian menggunakan data-data dan lain-lain yang sebagaimana hampir setiap hari dilakukan oleh MCCC. Jadi agak bosan juga loh bicara dengan style yang begitu. Maka saya bercerita sebagai seorang alim yang ngobrol dengan kawan-kawan terkait COVID ini. Meskipun di dalamnya ada unsur-unsur ilmiahnya, yaitu bawaan ya. Tapi saya kenapa tidak mesti ilmiah? Karena banyak hal yang belum bisa dijelaskan secara ilmiah atau belum ditemukan bahasa ilmiahnya. Nah, itu yang saya jalani. Nanti kenapa saya harus mengulas ini? Karena yang saya jalani ternyata begitu. Meskipun saya seorang dokter. Sebelum ke sana, saya ingin menyampaikan bahwa kalau dokter itu memberikan advis, saran itu wajibnya si ilmiah. Jadi menggunakan data, evidence based medicine, ilmu kedokteran berbasis bukti, kemudian menggunakan data-data, lalu berdasarkan data-data temuan penelitian terbaru, saran kepada pasien seperti ini. Nah, gitu. Tetapi ini saya anggap sebagai saudara sendiri, keluarga sendiri, saya akan menceritakan yang ilmiah dan yang belum ilmiah. Lalu saya juduli tips-tips tips praktis atau tips ringan terkait isolasi mandiri. Sebelumnya memang tidak harus semua isolasi mandiri. Baiknya jangan sampai isolasi mandiri. Wah, Ustadz Isnawan juga rupanya. Teng layar dan tambahan 6 ya Pak Isnawan. Ini pakai pakai filter Samsung yang ngenomi ya. Mohon izin untuk lanjutkan Pak Isnawan. Ya, jadi ini cerita pengalaman isolasi mandiri. Bagi yang belum, sebaiknya jangan. Bagi yang sedang isolasi mandiri, semoga segera sehat, selesai isolasi dan tidak terkena lagi. Saya awali dengan bahwa sekarang klaster keluarga itu menjadi klaster yang sulit sekali dikendalikan karena fitrah kita untuk berinteraksi dengan keluarga itu sulit sekali dikendalikan. Saya dapat COVID itu dari ipar saya yang kebetulan bidan, OTG tanpa gejala. Jadi bidan yang entah dapat dari mana tidak tahu karena petugas puskesmas dia periksa hanya karena screening oleh puskesmas sebagai petugas di screening. Nah, ketika di screening ketahuan positif dan ngabari saya bahwa dia positif, padahal saya habis komunikasi. Saya, anak, istri. Ada anak 2, kemudian babysitter 1. Artinya 5 orang interaksi dengan satu ipar itu. Sebelumnya saya sangat disiplin sejak awal pandemi, kerjaannya cuma rumah, PKU, cari makan, rumah, PKU, cari makan, gitu aja. Jadi bahkan rapat-rapat di MDMC, di apa itu saya mengikutinya online. Sekali waktu aja ya kalau harus dokumen, data, macam-macam itu. Tapi kalau enggak,
2012. Jadi saya termasuk yang disiplin. Bahkan sampai sekarang saya tidak ke tukang cukur. Saking disiplinnya saya, eh, tidak ke tukang cukur. Karena tukang cukur bagi saya interaksi yang erat itu. Mesti punjul sekali seberapa jam, kontaknya sangat dekat. Kemudian kalau kalau satu kena pasti kena tracing karena kontak erat. Nah, kriteria kontak eratnya dapat di situ. Maka saya tidak tukang cukur. Tidak ke masjid, padahal rumah saya itu utara masjid persis. Idik-idik jalan sudah sampai. Sampai sekarang tidak Jumatan. Oh, itu buka kartu pokoknya. Karena saya sebagai petugas medis, tetangga saya isinya orang-orang tua pensiunan, beberapa profesor-profesor yang sudah pensiun juga di sini, jadi saya menjaga agar mereka tidak tertular dari saya. Dengan disiplin itu, interaksi. Jadi kalau pulang dari PKU, pulang itu saya punya jalan masuk sendiri, lewat jendela, langsung ke kamar saya, langsung ke kamar mandi. Jadi ada zona kuning, saya membuat zona kuning, di mana luar itu saya anggap zona merah, zona antara zona kuning saya masuk, lepas-lepas, terus masuk kamar mandi. Baju langsung masuk, ada tempat khusus untuk baju luar. Habis itu mandi, baru interaksi ke keluarga. Ya, Karena pengalaman dari salah satu tokoh yang sekarang jadi menteri, ya tokoh kita, itu kabarnya tidak apa-apa, tapi yang kena malah keluarganya karena dari luar langsung ke kamar, langsung ke ruang makan, apa. Jadi keluarga saya menerapkan protokol yang cukup ketat. Tamu sekarang ruang tamu tidak dipakai untuk mainan anak. Yang dipakai adalah ruang teras. Kalau terpaksa harus duduk, itu pun jaraknya kita atur tidak berjarak. Kemudian selalu pakai masker. Disiplin sekali. Nah, kebobolannya itu adalah saat bapak mertua sakit, sakitnya sakit kangen juga, ke sana nengok. Di sini tidak mampir-mampir, dari Jogja naik mobil langsung ke rumah sakit di Temanggung, langsung ke rumah sakit nengok sebentar. Saya pegang, karena saya kira COVID, sampai diisolasi, swab ternyata negatif. Dapatnya saat harus nginap, ketemu sama saudara ipar itu. Dan kita di keluarga tidak pakai masker di dalam rumah. Jadi kena klaster keluarga. Dan banyak sekali klaster keluarga itu, pasien-pasien saya juga mayoritas klaster keluarga. Seorang istri hamil, nggak pernah kemana-mana, ya dapatnya dari suaminya yang bekerja di luar. Nah, suaminya dapat kali klaster mana, sudah tidak tahu lagi, sulit sekali terlacak. Istrinya yang positif. Karena klaster keluarga itu mulai rawan dan sulit, maka family protection dan personal protection itu harus kuat. Saya agak paranoid, ya nggak banget-banget, tetapi cukup waspada. Meskipun keluarga sendiri tetap saya minta pakai masker. Saya datang ke ibu saya di kampung sebelah, kampung itu juga menggunakan masker secukupnya kalau bertemu dan lain-lain. Itu tips saya. Setelah dapat positif itu makin berusaha makin disiplin. Meskipun ia tidak perfect amat, karena sangat perfect itu hampir sulit sekali ya keluarga. Sehingga yang dijaga sekarang jadi setelah family protection yaitu personal protection. Personal protection itu kita menjaga kesehatan, gaya hidup, ya 3M itu jelas. Kemudian menjaga sistem imun tetap optimum. Nah, ini agak menarik soal sistem imun. Sistem imun itu secara medis hampir sekali sulit diukur. Wah, ini imunnya lagi bagus, imunnya lagi jelek. Sulit sekali diukur. Kalaupun begitu harus diukur laboratorium yang sangat mahal. Sehingga sangat jarang kita mengukur sistem imun. Bahkan hampir tidak bisa diukur karena rumitnya itu. Karena sistem imun itu terbangun dari yang fisikal, mekanik,
misalnya kulit itu kan mekanik. Jadi ini kan sistem imun pertahanan tubuh dari bakteri dari luar, yang di dalam itu ada sistem humoral, ada seluler, ada macam-macam sangat banyak dan mustahil kita mengeluarkan biaya yang berjuta-juta untuk ngecek sistem imun kita yang, dinamis. Saya mengatakan bahwa imun itu dinamis, iya, kadang-kadang kita dalam kondisi yang prima, kadang-kadang mudah sekali sakit. Itu maka sulit sekali diukur sekarang imunnya oke, besok seminggu kemudian tidak oke, cuacanya begini oke, cuaca tidak oke, stres sedikit turun lagi, gampang sakit dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, sistem imun itu tidak bisa ditingkatkan dalam sak dek sak nyet. Bisa dipacu dengan beberapa suplemen yang dipercaya memacu, tetapi tidak lalu drastis naiknya. Dia akan gradual, akan naik ya, akan naiknya pelan-pelan begitu. Maka sistem imun itu terkait dengan gaya hidup, pola hidup, konsumsi, kebiasaan dan lain-lain yang berkembang, bisa diubah, bisa ditingkatkan pelan begitu. Jadi naiknya itu, bisa berbulan-bulan. Sistem imun tidak lalu diminum obat sekarang terus naiknya drastis itu tidak, kecuali zat-zat imun yang ditransfusikan ke dalam kita untuk meningkatkan langsung. Itu misalnya pada terapi Bapak Ibu saya kira mendengar, plasma konvalesens ya. Jadi, bagian-bagian imun dalam plasma orang lain yang dimasukkan. Lah itu. Tapi kan tidak semua kita lakukan itu. Maka meningkatkan imun sebagai bagian dari bukan meningkatkan, tapi mengoptimumkan, imun sebagai bagian dari personal protection kita adalah mengubah perilaku kita. Ini bukan teori, saya praktek. Jadi saya hidup tidak sehat, bisa dikatakan begitu, selama sebelum pandemi. Di sebelum pandemi, hidup saya itu, jenenge dokter anestesi itu hidupnya tidak teratur. Panggilan malam, panggilan pagi, beban kerja stres tinggi, kemudian lagi tidur enak-enak ditelepon, mendapatkan berita pasien gawat, itu beban stres yang tidak baik. Pola hidup, pola kerja yang tidak jelas, jadwal saya shift oke, tetapi kadang-kadang pagi kerja, malam kerja, kadang-kadang pagi saatnya orang-orang bekerja saya malah libur, nonton di rumah, jadi polanya tidak teratur. Yang kedua, oleh karena itu, karena pola hidup yang tidak teratur, maka untuk olahraga jadi malas. Pagi besok mau olahraga, malamnya, harus ke rumah sakit untuk menangani pasien. Pulangnya larut banget, paginya bangun kesiangan, nggak jadi olahraga. Jadi menjadi sulit sekali diubah. Pola makan begitu, karena stres, maka pelarian saya adalah makan. Makan saya luar biasa, mungkin pagi makan, biasa ya, kalau di rumah saya kadang ada gudeg atau apa. Kemudian siang karena, wah pengen makan yang enak, saya makan sego Padang. Sego Padang itu favorit banget. Kemudian malam, aduh apa ya, wah ini kayaknya malam malas masak. GoFood, fast food, burger, itu sangat sangat sering ya, gitu. Kemudian minum seneng banget yang bersoda, ya karena cepat mampir ke minimarket terus beli, minum, udah. Jadi semuanya yang simpel dan enak. Yang masak sendiri atau males itu sudah. Jadi pola hidup saya sebelum pandemi itu sangat tidak sehat. Kemudian masuk pandemi, saya lalu berpikir, ini kayaknya bahaya ini kalau, kok hidup saya begini nih. Saya ubah. Mengubahnya ya karena kesadaran, yang kedua ketakutan juga. Kesadaran bahwa saya merasa tubuh saya nggak enak. Asam urat tinggi, pasti di atas 7 terus, pegel-pegel itu sering, pijet itu hampir, sebulan 2 kali, kemudian nyeri punggung, kronis lama, lalu apa ya, tidur itu selalu lama. Tidur itu
Kalau tidur jam 10, jam 11, bangun itu mesti bablas subuh karena, tidur kurang nyenyak, kadang dan seterusnya. Itu lalu saya bertekad ubah. Ubahnya yang ini sebelum bicara soal isolasi mandiri ya, jadi ini personal protection yang saya berlakukan untuk diri saya sendiri. Yang pertama adalah saya mengubah pola makan. Pola makan sesungguhnya di latar belakangi pola kesadaran sih, bukan bukan pola makannya. Pola makan itu berubah karena pola kesadaran. Saya menyadari bahwa hidup saya terlalu banyak stres, dahi saya terlalu sering mengkerut dibandingkan ceria, sehingga makan itu menjadi bukan makan yang disadari dan dirancang, tetapi makan itu sebagai kompulsi emosional. Saya melihatnya begitu, melihat diri saya begitu. Kompulsi emosional itu, makan itu pelarian dari, ketidakpuasan di dalam hati, di dalam batin yang sibuk, yang capek, yang stres, lalu mencari kesenangan. Nah, cari kesenangan yang paling, gampang dan halal kan makan. Kalau kesenangan yang lain-lain tidak halal, wah berat ya. Nah, cari yang halal, makan. Nah, maka makan itu menjadi suatu pelarian. Nah, maka dibenahi dulu mental. Saya membenahi mental, cara berpikir, kemudian melihat situasi. Ya itu agak-agak berbau spiritual ya, berbau spiritual dalam arti religiositas, hidup iki jane ya nggo ngopo toh, dan itu kan pertanyaan-pertanyaan spiritual. Nah itu kemudian beralih ke, berakibat dengan perubahan mental itu, mengubah mental keinginan saya makan. Yang tadinya makan itu sebagai bentuk kompulsi, lalu saya mulai mempelajari makan untuk kesehatan mental, bukan kesehatan fisik awalnya, tapi kesehatan mental. Lalu mau ketemulah berbagai macam puluhan metode diet dan lain-lain, tetapi yang saya anut adalah makan untuk menjadi bahagia. Kalau makan itu menjadi justru diatur-atur menjadi stres, itu tidak bahagia. Tapi saya memilih pola diet yang makan dari sekian, saya baca sekian puluh, betul-betul sekian puluh, mungkin ada 30-an diet yang ada yang diet mayo, diet apa itu ya, vegetarian, kemudian, diet keto, diet itu yang tren-tren sekarang, ada yang diet Kemenkes, ada itu macam-macam ya, jadi ada sekian banyak. Saya memilih yang saya suka. Akhirnya jatuh, pada pilihan yang saya senang dan, secara keilmuan bisa diterima. Yang, saya pelajari dari makan itu, saya dulu dulu suka banget makan daging dan sampai sekarang suka, tetapi polanya menjadi sedikit berubah. Makan daging itu menjadi hiburan, tapi bukan kebutuhan. Saya jarang sekali makan sayur, tetapi akhir-akhir ini menjadi sangat sering makan sayur. Bukan karena terpaksa makan sayur, tidak, tetapi kayak berubah selera makan saya menjadi sayur. Dengan hanya bacaan sederhana, saya membaca beberapa tulisan yang ini ya, tadi saya bilang ini saya tidak tahu ilmiahnya, tetapi tulisan mengatakan bahwa kalau daging itu memang secara protein bisa meningkatkan tenaga di tubuh. Tetapi proses mencernanya, daging itu, lebih lama daripada sayur dan buah. Ini jangan buru-buru bahwa saya kampanye vegetarian, tidak. Saya tetap makan daging. Tapi daging itu bisa habis di pencernaan kita itu sampai 48 jam. Jadi 2 hari baru tuntas kita keluarkan. Sementara, jadi usus kita itu kan panjang ya, lebih panjang daripada karnivora. Jadi dengan proporsi tubuh. Jadi daging untuk dari mulut keluar sampai pembuangan itu lebih panjang. Nah, daging daging itu lama berada di situ. Pencernaan kita mengeluarkan energi yang cukup banyak untuk mencerna daging, untuk mendapatkan energi dari daging itu. Nah, artinya ada makanan, ada energi yang terbuang saat dimakan. Padahal energi itu bisa kita eman-eman untuk menjaga sistem imun, untuk metabolisme di otak, untuk metabolisme di organ-organ dan lain-lain. Jadi habis di perjalanan di pencernaan.
saya ternyata pemikiran semacam ini tidak hanya didapat di pola-pola diet yang modern ya. Ini pola diet ala lama ya, di Jawa, di India, di Cina itu juga ternyata berpikirnya demikian. Bahkan saya mengenal ada istilah makanan ojas, tejas, menurut bahasa India yang ada makanan yang menghidupkan kita dan ada yang membuat kita ngantuk. Iya kalau habis makan daging itu saya ngantuk. Dan setelah ngantuk memang besoknya mungkin lebih berenergi. Tetapi proses ngantuknya itu, letargiknya itu ada dulu. Saya mengamati hampir berbulan-bulan ya. Berarti 3 bulan pertama, 4 bulan itu pengamatan perubahan pola makan saya. Nah, berbeda ketika saya makan sayur. Setelah makan sayur itu hampir berjam-jam. Saya tadinya tidak percaya kalau tidak saya praktek sendiri. Setelah berjam-jam saya tidak begitu lapar itu. Saya coba balik, saya makan daging lagi. Saya pernah karena hobi daging, beli sengaja, kemudian keluarga bikin stik-stikan lah, grill makan daging banyak sekali jam 5, jam setengah 5 sore sebelum maghrib. Setengah 5 bakar-bakar makan sebelum maghrib. Dalam jangka waktu 2-3 jam, jadi jam setengah 8, saya itu sudah sangat lapar. Akhirnya bikin Indomie. Padahal habis makan daging sekian loyang, makan bareng-bareng kekenyangan, betul-betul kekenyangan. Tapi beberapa jam kemudian saya sudah kelaparan. Tetapi di kesempatan lain saya makan salad, kemudian dengan buah, jam 10 makan pagi, sampai sore saya tidak lapar. Hanya sedikit, kemudian makan buah, minum, sudah selesai. Nanti baru makan malam. Akhirnya terbentuklah pola makan saya, sehari cuma makan 2 kali, jam 10 pagi dan jam 7 malam. Saya tulis di Facebook saya dalam bentuk jurnal personal ya. Saya menamai suluk makan. Jadi saya mengamati pola makan saya, betul-betul mengamati di luar teori-teori medis ya. Mengamati pola makan saya, kemudian saya menemukan, oh iya, kalau saya ke rumah sakit pagi disuguh gudeg, jadi jam 8 pagi makan gudeg, itu jam 11 siang itu kelitik-kelitik. Nah, itu apa saya cari-cari. Nah, ternyata filosofinya yang dianut oleh para bukan penganut diet tapi pengaktivis diet itu adalah kalau kita makan makanan yang tanda kutip hidup itu kita cepat banget dapat energi. Ini tidak bicara kalori, tapi energi hidup, gitu, energi kehidupan. Tapi kalau kita makan makanan yang mati, untuk barang mati itu untuk menjadi bagian dari sel kita yang hidup, itu kita perlu tenaga untuk menghidupkan yang mati itu, bahasanya begitu ya. Maka ternyata kalau makan makanan yang hidup, artinya yang hidup itu apa? Ya sayur dan buah. Sayur itu atau buah itu kalau dipetik dari pohon itu kan tidak mati. Ditanam itu langsung tumbuh lagi. Jadi artinya masih ada energi kehidupan di dalam itu untuk tumbuh. Mohon maaf sebentar ya, ini anak saya main kabel. Oke. Ya, kemudian akhirnya saya karena pembuktian itu saya pola makan sayur di jam 10 pagi, protein secukupnya, habis itu makan lagi jam 7 malam, tidak kelaparan. Berbeda kalau saya makan gudeg atau makan daging yang banyak, itu sebentar saja sudah kelaparan. Nah, ini kenapa saya ceritakan, ini terkait dengan nanti saat saya isoman. Pola makan itu saya berbulan-bulan. Kemudian yang saya ubah adalah karena beban stres saya mulai rilis, pagi bisa bangun pagi, pola makan itu ternyata menunjang kualitas tidur. Saya mengamati tidur saya dengan pola makan yang semacam tadi, itu kebutuhan tidur saya menjadi sangat berkurang. Kalau dulunya bangun subuh itu ya kalau tidak karena kader Muhammadiyah wagu nek ora subuhan, itu sekarang berubah. Karena begitu jam 11 tidur, jam 3 itu sudah bangun dan tidak ngantuk lagi. Dengan pola makan yang begitu. Itu perubahan yang signifikan saya rasakan ya.
Ini testimoni dan bukan ilmiah. Kalau ilmiah itu testimoni itu level paling bawah, bahkan tidak dipakai. Paling bawah itu testimoni expert. Ini anggaplah bukan expert, ini sekedar pengalaman pribadi. Dengan pola makan begitu, jam 11 tidur, jam 3 bangun. Iya tahajud, kadang tahajud, ya enggak juga. Karena enggak, saya bukan religius amat, tapi pola tidur itu menjadi berkurang. Nah, saya lalu menganalogikan bahwa kita itu, tubuh kita kan kayak kendaraan. Nah, kendaraan, oh mau naik ya. Kendaraan itu kalau kita punya mobil, selama sebulan kok ke bengkelnya itu seminggu gitu, atau 2 minggu, berarti kan mobil yang tidak bagus. Nah, selama sepertiga bulan. Nah, kalau kita 24 jam, kok tidurnya 8 jam, sesuai teori medis, tidur 8 jam itu artinya sepertiga hidup kita untuk maintenance. Jadi kalau sebulan ya berarti 10 hari di bengkel. Berarti kita kayak mobil yang bukan fit dong. Nah, mobil yang fit kan maintenance itu secukupnya. Nah, saya tidur jam 11, bangun jam 3, berarti 4 jam. 4 jam itu sudah cukup dan siang tidak ngantuk. Saya merasa tubuh saya menjadi lebih baik. Kemudian selain tidur, yang berubah adalah setelah bangun pagi, maka saya punya kesempatan untuk berolahraga. Mulailah olahraga, otomatis sudah olahraga. Karena meskipun saya malam itu ada panggilan, tapi saat pagi bangun dengan baik. Nah, satu tips pribadi, kalau capek di malam hari atau lembur atau bekerja begadang, pagi kalau kalau saya berjemur pagi sampai gembrobyos, itu habis itu tidak ngantuk. Beda kalau bangun pagi malah tidur lagi, itu badan nggak enak seharian. Tapi kalau pagi berjemur, entah bagaimana teorinya, tetapi itu saya rasakan demikian. Maka kebiasaan saya menjadi kalau malam itu operasi sampai larut malam, pagi itu mesti berjemur. Ya, sama ibu dulu ya. Oh, mau ikut ya. Ya, nah, yang ketika berjemur pagi ya nyambi olahraga yang ringan, tidak berat-berat, tidak capek. Kalau olahraga capek, apalagi tidak pernah olahraga, justru capek olahraga itu menurunkan imun, mengganggu imun kita, stabilitas di dalam tubuh kita terganggu. Maka olahraga kalau mau ingin memulai. Suaranya hilang, Lim. Oh ya, ini dipencet sama si kecil. Ya, saya sekarang setiap pagi berjemur jam 7 sampai jam 8. Kalau lebih dari itu sudah nggak enak di kulit saya. Saya patokannya itu. Kemarin sempat berdebat panjang kan di media sosial kapan sebaiknya berjemur. Saya menggunakan patokan sebelum 30 derajat, UV-nya masih enak di kulit. Itu saja. Dan nggak gosong-gosong amat. Gitu. Kalau agak siangan sudah lebih cepat gosongnya. Kenapa? Karena kalau jam 7 jam 8 intensitas UV-nya masih tidak terlalu tinggi, saya punya waktu olahraga lebih banyak. Entah olahraga senam, olahraga aerobik, atau apa, silahkan dipilih kalau teman-teman memilih yang mana. Kalau saya senam, peregangan, kalau tren sekarang mau yoga juga oke, saya kira. Kemudian latihan nafas. Saya sebagai dokter anestesi hampir setiap hari ngurusi nafasnya orang. Nafas nafasnya saya hentikan, kemudian dikontrol nafasnya untuk dibius lah begitu. Lalu sedikit banyak membaca mengenai olahraga yang memperkuat pernafasan, memperbaiki pernafasan. Karena COVID itu terkait dengan pernafasan, maka saya memilih beberapa latihan untuk memperkuat nafas, mengoptimalkan otot-otot pernafasan. Jadi nafas itu kan tidak hanya soal keluar masukkan oksigen, tetapi juga fungsi dari otot-otot pernafasan juga harus dilatih dengan baik. Misalnya otot dada, otot perut, kemudian otot bantu nafas di punggung, pinggang, sayap, kemudian otot di sini itu otot yang membantu pernafasan. Itu bisa dilatih.
Nah, untuk karena postur tubuh saya selama bertahun-tahun tidak bagus, saya datang ke fisioterapi di PKU, ada fisioterapis, saya tanya untuk apa perubahan postur tubuh dan biar nafasnya lebih enak. Dan ternyata di ilmu fisioterapi ada, saya belajar dan ikut terapi di PKU untuk memperbaiki. Kayak bakul sate no aku. Ya, dari situ sekian lama pola hidup saya berubah, saya merasa badan lebih enak dan ini saat isolasi mandiri. Akhir-akhir saya cerita ini ya. Waktu saya sampai kapan ini? Mencerita the best panjang. Lanjut, Moderator Gus, sampai tadi. lanjut. Lanjut, Lanjut Kai. ya. Ada rapat MDMV tinggal Pak ya. Kemudian saya mengunduh perubahan ini dan mudah-mudahan saya sama sekali tidak ingin kena lagi karena kemarin kena itu nggak enak. Bukan karena fisik, tetapi alhamdulillah dengan dalam pola hidup yang tidak sehat kemarin-kemarin dulu sebelum pandemi itu saya mudah sakit. Kalau flu sakitnya lama, sembuhnya lama. Istri saya itu imunnya saya pikir lebih bagus karena dia kalau sakit sebentar 2 hari paling sudah sembuh. Kemudian kalau saya sering sariawan, artinya imun saya lagi drop itu sering banget sariawan. Nah, kemarin saat saya positif COVID, istri positif, anak positif, justru sebaliknya yang terjadi. Saya OTG, istri saya yang bergejala, anak saya bergejala. Padahal city value itu nilai untuk mengukur virusnya itu seberapa infeksius, seberapa viabel atau seberapa bekerjanya itu dengan city value. Saya semakin kecil city value-nya itu semakin infeksius dan semakin bisa membahayakan. Nah, city value saya justru lebih kecil daripada istri sama anak. Tetapi saya tidak bergejala, yang bergejala pada anak. Sumbernya sama, sumber penularannya satu orang. Artinya strain virusnya saya kira dugaannya sama. Bukan subtipe atau strain yang berbeda. Jadi sama-sama, virusnya sama, tapi pola hidup saya ubah, saya menjadi lebih baik. Jadi saya mengambil pelajaran bahwa pola hidup saya yang berbulan-bulan saya perbaiki itu mendapat cobaan, dicoba dengan COVID, alhamdulillah tidak bergejala. Itu sekian panjang saya cerita tadi itu hanya untuk menyampaikan bahwa kita bisa mengubah hidup kita, bisa memperbaiki kualitas keseharian kita untuk mendapatkan sistem imun yang lebih baik dari sebelumnya. Tidak ada ukurannya, tetapi kalau saya kualitatif saja ukurannya. Saya menjadi jarang sakit, setahun ini saya tidak pernah sakit, ya pegel-pegel biasa pernah. Tapi kalau dulu sebulan sekali mesti ono flune, ada demamnya, ada apa, capeknya. Sekarang alhamdulillah fit. Selama setahun ini, 2020 ya, selama pandemi alhamdulillah tidak pernah sakit, kecuali positif COVID kemarin itu. Jadi ada perbaikan yang signifikan yang saya rasakan dengan perubahan itu. Tidak teori-teori, tidak jari-jari, saya mengalami sendiri. Nah, itu sekedar pengalaman sehingga mungkin bisa dapat diambil ibroh bagi Bapak Ibu sekalian untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem imun kita sebagai personal protection. Itu tips yang pertama, sekian panjang. Saya masih punya sekian banyak tips, mungkin sampai subuh. Kemudian tips untuk saat isolasi mandiri. Bagaimanapun kita sangat mungkin tertular dari keluarga kita atau dari kantor kita, dari mana kantor ini bisa, ya kita tahu bahwa klaster kita dekat di Muhammadiyah juga sudah sering timbul klaster baru. Ketika isolasi mandiri,
yang perlu dicermati adalah kita bergejala atau tidak. Itu lumayan memberikan tanda awal bahwa ini ke arah mana. Meskipun tidak bergejala itu bukan berarti tidak berbahaya. Tidak bergejala bisa saja berbahaya. Tapi yang pertama kali ini bergejala. Oh, ini tidak bergejala. Gejala itu yang bisa kita amati, kita cermati, memburuk atau tidak. Memburuk itu paling gampang adalah kalau batuk makin berat tidak. Kemudian sesek atau tidak. Itu yang paling gampang. Kemudian gejala yang lain. Apakah ada diare, demamnya tinggi atau tidak, itu yang kita cermati. Kalau di rumah, isolasi mandiri artinya itu kan gejalanya ringan. Atau bahkan tidak bergejala. Sementara di rumah sakit itu untuk yang sedang mengarah ke berat. Itu kalau masih isoman, artinya masih, alhamdulillah masih oke. Tapi isoman dalam arti yang sebenarnya ya, karena ada pasien-pasien yang memaksa isoman karena tidak mau di-COVID-kan. Itu lain cerita. Kita bercerita yang kita mengakui bahwa kita positif, kita menerima. Terus penerimaan itu juga tidak gampang, tetapi itu penting. Karena begitu kita denial, kita melakukan penolakan, kita akan menolak segala bentuk terapi, segala bentuk intervensi, segala bentuk pertolongan. Bahkan kita dalam diri kita sudah menolak duluan pertolongan-pertolongan itu, kan akhirnya tidak baik. Menerima dulu, lalu mencari solusi. Menyalahkan itu pasti wajar. Saya juga mengalami itu. Wah, kemarin kok malah jadi kena gara-gara itu, gara-gara ini gitu. Tidak hanya itu, wah kok ini kondisi finansial saya terganggu lah. Gimana ya? Sebulan bekerja biasanya penuh, ini 14 hari tidak bekerja, berarti kan dapurnya tidak mengebul 14 hari gitu. Kalau dokter anestesi itu kan bekerjanya seperti tukang becak, kalau nggak genjot kan tidak ngebul. Tapi oke duitnya. Ya, itu relatif, Thomas. Ya. Selanjutnya, ketika kita bisa menerima, kemudian kita mencari solusi. Kalau kita tidak menerima, kita nggak akan cari solusi. Kita akan mencari kambing hitam. Dan itu banyak sekali terjadi. Kemudian ketika mencari solusi, apa nih solusinya? Kalau kita kontak jejaring kita, kontak saudara kita, dan lain-lain. Itu tips yang kedua, soal penerimaan. Tips yang ketiga adalah mencari solusi atas yang sedang kita terima. Misalnya kita positif. Solusinya akan apa nih? Oke, solusinya satu, meningkatkan sistem imun yang kita dan keluarga yang kita yang serumah. Maka kalau saya kemarin yang kita lakukan disiplin, setiap pagi bangun subuhan, kemudian doa macam-macam, doa sesuai dengan kebutuhan masing-masing, kemudian berjemur pagi jam 6 sampai jam 8 itu saya alhamdulillah ada lantai 2, di situ ada taman, saya berjemur di situ, olahraga, olah nafas, macam-macam. Sambil minuman air putih yang banyak. Nah, di situ minum, biasanya habis minum terus buang air besar. Jadi semacam pembersihan lah, begitu saya membayangkan begitu. Nah, itu bentuk afirmasi mental pembersihan itu. Secara medis itu mungkin tidak terjadi. Kayak minum-minum biasa aja, buang-buang biasa ya. Sehatlah minum sekian banyak. Tapi ada mental di dalam benak saya yang begitu minum, saya terus buang air besar, ada niatan, ada afirmasi bahwa itu membuang kotoran, membuang penyakit, itu saya kira juga baik. Ya mind programming lah kalau dalam NLP atau hipnosis itu. Kemudian sarapan pagi yang baik. Setiap pagi saya hampir setiap pagi betul. Bikin wedang-wedangan yang senang. Misalnya wedang uwuh, wedang seruni, wedang mataram, wedang apa, saya beli sasetan kering itu, bukan yang bubuk ya, tapi yang saset jahe kering apa-apa yang sudah satu saset. Tiap hari kita sekeluarga minum itu, ya ternyata oke. Istri kemudian sementara ini sedang menyusui, kemarin banyak minum itu ternyata juga asinya bertambah.
artinya ada ngefek. Meskipun belum ada kajian ilmiahnya yang saya baca setidaknya belum ada. Tapi itu kan ilmu ya, tadi yang saya bilang ilmu pengalaman, ilmu apa yang kita rasakan. Terus aktivitas fisik saya bertambah, yaitu di baju apa. Nah, sekarang tips untuk yang berikutnya adalah menjaga agar kita tidak terkena oleh virus kita sendiri yang sudah kita keluarkan. Kita batuk, kita bersin, kita ngomong, baju kita ketempelan virus. Nah, virus itu biar tidak nambah nulari anak, nulari istri, itu bagaimana? Maka saya punya tempat dekontaminasi pribadi. Setiap hari kan pakai masker nih kalau isolasi mandiri. Saya punya ada ember atau kotaan khusus. Saya pakai masker bedah, ada kotak khusus yang isinya air sabun, agak kental. Jadi begitu masker sehari 2-3 kali ganti, masker langsung masuk kotak itu. Habis itu cuci tangan. Sangat sering banget cuci tangan. Nah, masker itu dicelup di dalam air sabun. Begitu juga baju apa-apa kalau ganti langsung masuk ember khusus yang syukur-syukur sih langsung dikasih air ini ya, air sabun gitu. Itu dekontaminasi. Setiap hari dekontaminasi itu saya lakukan dengan menggunakan ozon. Kebetulan saya punya ozon. Tiap hari PR saya pagi dan sore itu mengozon semua ruangan. Tantangan saya waktu itu, ini agak menarik. Tantangan saya adalah di rumah itu 5 orang, yang 3 positif, yang 2 negatif. Tetapi selama menunggu hasil PCR 2 orang ini sempat kontak dengan yang positif. Artinya saya menduga, wah bisa-bisa ini positif juga. Tapi karena swabnya negatif, saya ungsikan di kamar khusus. Yang isolasi justru malah yang positif. Yang negatif saya tidak isolasi. Kenapa? Karena ada satu anak yang tadi kecil itu 1,5 tahun, dia nggak mungkin isolasi di kamar terus. Maka menggunakan ruang yang luas justru untuk anak beraktivitas. Nah, yang 2 itu udah gede-gede, 1 babysitter, 1 anak yang besar, usia kelas 5 SD, itu justru malah isolasi. Nah, saya setiap hari menyiapkan yang isolasi itu, yang positif itu malah yang isolasi. Jadi nyiapkan makan, nyiapkan minuman, pesan makan, lalu mengatur flow makan. Kalau pesan pakai GoFood, itu masuknya ke kamar anak saya yang negatif dulu, mereka milah, lalu dibagikan sebagian ke kita ruangan yang positif. Jadi jalurnya diatur sedemikian rupa. Kalau dibalik kan saya bisa mengontaminasi makanan baru ditaruh di yang negatif. Nah, ini dibalik, ditaruh yang negatif dulu biar mereka milih, baru sebagian dikasihkan ke kita. Itu kalau GoFood atau pesan makanan antar. Apa mana ya yang kemarin kita lakukan ya, Bu ya. Jadi itu kemudian oh ya, sini sangat penting, saya malah lupa. Kalau positif, sedapat mungkin punya alat ukur saturasi atau oximeter. Kecil segini, harga 300-an, 250 ribu. Itu dicek setiap hari, pagi dan sore, pagi, siang, sore. Apalagi bergejala batuk, baiknya dicek. Kalau di bawah 94, sebaiknya kontak dokter. Apalagi di bawah 90, sebaiknya itu dirawat di rumah sakit. Jadi dicek terus. Kalau 98, alhamdulillah. Itu ada deg-degannya, tapi begitu lihat 98, oke, saya masih satu. Karena ada OTG, tidak bergejala, tetapi saturasinya itu rendah, sampai 80-an. Itu yang kita sebut sebagai happy hypoxia. Dan itu ngelimpe bahasa Jawanya. Sehingga kita perlu mengecek itu setiap hari kalau kita positif. Sehingga kalau bisa cepat-cepat ketahuan. Tandanya itu kadang-kadang sesek itu karena kita agak sesek jangka panjang, kita jadi agak terbiasa sehingga mengabaikan sesek. Nah, itu kan subjektif. Nah, yang objektif apa yang objektif? Ada alat. Nah, si materinya ambilin dong. Biar diambilkan. Nah, alat itu penting. Kemudian mengamati gejala semakin naik atau semakin turun atau tidak.
Istri saya bergejala 2 hari, alhamdulillah sudah sembuh. Yang suplemen yang saya minum tadi Mas Suri juga japri saya apa yang perlu disiapkan. Saya menyiapkan vitamin C dosis tinggi, vitamin E, kemudian vitamin D, lalu imunostimulan kayak apa ya nyebut merek boleh ya, Imunos, Timuno, Vituno atau apa. Kemudian apa probiotik seperti Yakult itu minum. Kemudian yang lain ini maaf ini tidak ilmiah. Ini tapi menarik. Kemarin ada anak SMA dari Kediri atau Gresik yang juara lomba internasional, juara 2, meneliti potensi daun imbo untuk obat COVID. Ini tapi potensi ya, saya tidak bilang obat. Nah, kebetulan saya konsumsi rutin itu. Memang tidak ilmiah, tapi ya alhamdulillah saya tidak bergejala. Istri bergejala hanya 2 hari, 2-3 hari lah. Itu semua yang kita minum. Kemudian bila bergejala sesuai dengan anjuran dokter, minum obat sesuai dengan gejalanya. Misalnya ya batuk, obat batuk, flu, obat flu. Umumnya kalau ada gejala, dokter juga memberikan antibiotik. Antivirus ada yang rawat inap beberapa rumah sakit di Jakarta, dokternya meresepkan antivirus untuk dibawa pulang. Yang paling umum antibiotik. Kenapa? Agar tubuh kita itu fokus menghajar virusnya, tidak terganggu oleh bakteri. Maka bakteri disikat oleh antibiotik. Kita mengkonsumsi antibiotik. Itu kalau bergejala. Kalau tidak, tidak. Ini alat mengukur saturasi. Nah ini nah ya. Oke, wah kebalik. Saya 98, nadinya 77. Nah, itu 98, oke. Nah, alat seperti ini kan gampang dicari di alat. Saya bukan penjual alat medis ya. Mungkin Boykor ini malah punya akses. Ya, aku jual kalau ada yang mau beli. Ya. Sekarang harganya 60.000, Pak. Harganya 65.000 sekarang. 55.000? 65.000 ada. Loh, malah 55.000 saya kira bisa, apalagi berjamaah nanti diskonnya tambah. Saya kira itu penting. Dan terakhir, saya bukan ustadz tetapi saya merasakan lelaku spiritual, lelaku keberagamaan itu sangat bermakna. Tapi beragama yang produktif dan ala Muhammadiyah, yang beragama yang ilmiah, yang rasional, bukan agama yang tidak takut COVID, hanya takut Allah. Nah, itu kan keberagaman yang tidak ilmiah ya. Tapi yang spiritualitas maksud saya, kepasrahan, kemudian mengambil makna positif dari keadaan yang ada itu penting. Saya tidak expert di bidang itu, nanti bisa para ustadz yang menjelaskan mengenai hal ini, tetapi saya merasakan hal yang menolong sekali ketika saya marah, ini keluarga COVID KB, lalu bergejala, Bapak sekian harus diswab sekian kali mertua dengan diabetes, dengan rokoknya kenceng sekali. Itu kan kekhawatiran yang ya itu menurunkan imun lagi. Tetapi istri mensupport, saya juga mensupport istri, saling support. Ini saya kira penting antar keluarga untuk saling support. Yang jarak jauh, yang saudara saya yang kena juga sering saya juga kontak dan lain-lain. Dan seterusnya. Saya kira ini sudah panjang banget ceritanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti bila ada ingin berbagi tips dan lain-lain, silakan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Setengah songo ya Allah.